Om Swastiastu. Satriaku kudharmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadet Juliantari, saya dari Ambalan, Semarang Ratih, Pangkalan SMA Negeri 2 Banjar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau membahas 10 poin penting yang terdapat pada buku SKU Bantara. Alasan saya ikut Pramuka yaitu mencari pengalaman dan melatih jiwa kepemimpinan. Poin yang ke-1, dapat menjelaskan sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia. Agama Hindu masuk ke Indonesia sekitar 4 abad Masehi melalui jalur perdagangan. Poin yang keempat yaitu dapat hidup bersama antara umat beragama dan toleransi dalam bakti. Sikap toleransi adalah sikap saling menghormati, menghargai antara sesama teman, tetangga, atau kelompok. Poin yang kelima yaitu dapat mengikuti pertemuan Ambalan sekurang-kurangnya 2 kali setiap bulan. Saya pernah mengikuti pertemuan rapat dan ikut pertemuan materi untuk pramuka peminatan. 7 yaitu dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam pergaulan sehari-hari. Maksudnya, kita harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan konteks berbahasa yang selaras dengan nilai masyarakat. Poin yang ke-9 yaitu telah ikut aktif kerja bakti di masyarakat minimal 2 kali. Saya sudah melakukannya seperti kegiatan kerja bakti di sekitar lingkungan saya, dan saya sudah mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah ada di desa. Poin yang ke-12 yaitu dapat menjelaskan sejarah kepramukaan Indonesia di dunia. Pramuka dunia didirikan pada tanggal 25 Juli 1907, yang saat itu Robert Baden Powell menjabat sebagai Letnan Jenderal Militer Inggris mengadakan perkemahan. Diketahui, sejak kecil Robert Baden Powell menaruh perhatian pada alam dan sangat suka menjelajah hutan yang ada di sekitar sekolahnya. Poin yang ke-15 yaitu dapat menjelaskan tentang organisasi ASEAN dan PBB. ASEAN merupakan organisasi yang menaungi 10 negara Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Poin yang ke-16 yaitu dapat menjelaskan tentang kewirausahaan. Kewirausahaan adalah sebuah proses yang melakukan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang bermanfaat bagi orang lain. Poin yang ke-20 yaitu dapat menjelaskan perkembangan fisik laki-laki dan perempuan. Perkembangan fisik pada laki-laki yaitu tumbuh jakun, otot membesar, suara menjadi berat, tumbuh rambut di area ketiak. Perkembangan fisik pada perempuan yaitu payudara membesar, menstruasi, tumbuh rambut di area ketiak. Poin yang kedua yaitu dapat menyebutkan beberapa penyakit infeksi, degeneratif, dan penyakit yang disebabkan perilaku tidak sehat. Penyakit infeksi yaitu ciri-ciri penyakit infeksi yaitu flu, demam, diare. Ciri-ciri penyakit infeksi yaitu flu, demam, diare. Ciri penyakit degeneratif yaitu diabetes, kanker, penyakit jantung. Ciri-ciri penyakit yang disebabkan perilaku yang tidak sehat yaitu obesitas, hipertensi, penyakit jantung. Di sini saya akan membuat video pengamalan Trisatya dan Dasa Dharma. Trisatya, demi kehormatanku, aku akan berjanji bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Contoh pengamalannya, ikut serta dalam upacara peringatan kemerdekaan Indonesia. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Contoh pengamalannya, ikut dalam kerja bakti di desa. 3.
menepati dasa dharma. Contoh pengamalannya, kita harus menghayati dan mengamalkan dasa dharma. Dasa dharma 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh pengamalannya, taat melaksanakan persembahyangan tepat waktu. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Contoh pengamalannya memakai sumber daya alam secukupnya. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. Contoh pengamalannya terjun dalam kegiatan pramuka. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. Contoh pengamalannya menghargai keputusan orang lain. 5. Rela menolong dan tabah. Contoh pengamalannya selalu berusaha menolong sesuai kemampuan. 6. Rajin, terampil, dan gembira. Contoh pengamalannya selalu riang gembira dalam melakukan kegiatan. 7. Hemat dan cermat dan bersahaja. Contoh pengamalannya membeli barang sesuai keinginan. 8. Disiplin, berani, dan setia. Contoh pengamalannya mematuhi peraturan yang ada. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Contoh pengamalannya mengamalkan peraturan yang sudah ada atau diterapkan. Mengamalkan peraturan yang disepakati atau diterapkan. Yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Contoh pengamalannya, kita harus selalu berpikir positif agar tidak ingin terjadi yang tidak diinginkan. Sekian dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.